Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang berhak kuasa. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berbincang, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku hanya setia. Bapak dari awal. Jiwaku bertanya, masih ada harapan Tuhan, masih ada harapan. Melewati setiap tetes mati, melewati tarisan, rasa sesak di dada, rasa sesak di dada. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa bekerja. Meski mata tak melihat, walaupun gunung itu tak berbincang, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Setiap masa Bapak Ibu tidak bangkit berdiri. Amin. Terima kasih Tuhan. Walaupun gunung itu tak berbincang, tetap percaya. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadiku takkan
itu kami mau tetap yakin kami sanggup melewati masalah demi masalah kehidupan kami bersama dengan Engkau, dan pastinya kami yakini bahwa kemenangan demi kemenangan Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang beribadah memuliakan nama-Mu setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu ajar kami ya Tuhan menjadi seorang anak-anak Tuhan yang dengan senantiasa setia mencari Engkau, dengan setia melakukan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Kalau satu kerinduan dalam kehidupan kami rindu mendapatkan apa yang Kau janjikan dalam kehidupan setiap kami, yang setia, yang berharap kepada Tuhan. Kami mau tetap yakini itu semua dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang sudah memimpin dalam pujian. Engkau tolong singer-songwriter, pemain musik, Tuhan Kau berkati. Bahkan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah dalam setiap kehidupan kami rindu mendengar, kami rindu bertumbuh di dalam Engkau saja melalui kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu akan berdiri melayani kebenaran firman-Mu. Dengan hikmat akan budi dari Tuhan menguasai hamba-Mu setiap kehidupan kami. Ampuni Tuhan segala kekurangan kami. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang saya perhatikan selalu menjadi keadaan, situasi, kondisi hati kita ya, manusia khususnya juga anak-anak Tuhan pada hari ini. Seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari diri kita sendiri, yang sebenarnya jawaban itu juga ada di dalam kita, tetapi kita tidak menyadari sebenarnya. Seringkali kita merasa dalam kesendirian, terus selalu ada pertanyaan, sendirikah aku, gitu ya? Apakah aku sendirian? Apakah aku gak ada lain lagi yang bisa menolong? Apakah aku pertanyaan-pertanyaan yang menghantui pikiran dan perasaan kita, yang sebenarnya jawaban itu ada juga di dalam kita sebenarnya. Cuma karena kita terhanyut dengan keadaan, dengan permasalahan ya, di rumah, di keluarga, di masyarakat, di tetangga, ya, di sekolah, di kampus, di pekerjaan, dan kadang-kadang kita seringkali bertanya, apa aku Dewi Andre? Seperti aku sendiri. Kenapa ya? Apakah aku sendiri? Ya, puji Tuhan. Dan sekarang kita akan lihat jawabannya oleh firman Allah ya. Yang gak ada yang mau tahu deh, gitu ya. Dan kalau kita kehilangan seperti itu, dan itu yang membuat kita malah lama kelamaan hilang harapan ya. Karena kita sudah hilang harapan, semua sudah salah, serba salah saudara ya. Kita akan lihat ya, kita bagi begitu menghormati pembacaan pokok. Saya akan bagi 3 orang ya, Pak Saudara Titus, Mas Bodoh 24, terus Kevin dan ya. Mas Kevin ya, saya fokus sampai 10, lalu Philip Matius 28 dan 20 ya. Saudara Titus di Mazmur 23 4, Mazmur 25 ayat ini ya, beberapa waktu lalu saya pelajari, saya pahami melalui Alkitab, melalui firman Allah, bahwa ini jawaban. Ya tentu lebih banyak dari ini ya, mungkin bukan cuma 3 ayat ini aja, ada banyak jawaban dalam setiap firman Allah untuk pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul dari diri kita sendiri, yang jawabannya sebenarnya ada dalam kita melalui firman ya. Sering saat kita bertanya, apakah aku sendiri menghadapi masalah, tekanan berat, pergumulan hidup, seringkali jujur aja, mungkin kalau kita mau mengaku, kita juga bertanya, apakah aku sendiri? Ada merasa Tuhan jauh dari kita. Ya, kita kadang-kadang butuh jawaban, butuh apa ya? Ada orang yang dapat melakukan, bertindak seperti apa, sesuai jawaban
yang dibalik pertanyaan saya ini. Disebutkan orang cari sana, cari sini, itu kepada orang mencari jawaban sudah, ya. Kemana ya kalau dia ke alamat yang tepat ya puji Tuhan, ya. Tapi kadang-kadang juga karena orang membutuhkan jawaban, dia cari tempat-tempat hal yang sebenarnya melukai hati Tuhan. Tempat-tempat berkenan untuk kawin ya itu ya. Ya, kan orang sana itu mau tanya, ada apa kamu ke sini? Ada satu hal yang di seluruh pertanyaan itu dia cuma jawab satu. Saya mau cari jawaban. Saya sedang mencari jawaban. Apa yang sedang menjadi pertanyaan hati, perasaan, pikiran saya selama ini? Apakah aku sendiri? Apakah aku gak ada yang lain? Apakah saya di sekitarku gak ada yang bisa menolong dan sebagainya? Ini orang istilahnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sebuah jawaban. Tapi sekali balik kita ketika ayat tadi, ya, di Mazmur 23:4 kita dapatkan jawaban itu. Orang ya jangankan bicara Tuhan yang tidak kelihatan. Ya kelihatan aja kalau ya di saat kita membutuhkan, di saat kita dalam merasakan kesendirian, terus ada orang datang seperti jadi pahlawan, jadi malaikat penolong, jadi wah rasanya, saya pribadi saya nggak tahu sudah ya, saya berucapkan terima kasih ulang-ulang. Rasanya, aduh, apalagi di hal-hal yang sebenarnya ya tidak saya pernah pikirkan, orang yang kelihatannya ya nggak ada yang diharapkan, tapi terbukti jawaban ada di dia. Nabi Solomon berbicara buka pintu kamarmu dan Tuhan ada di dalam ya. Itu bisa, itu pun kalau Tuhan mau itu bisa terjadi. Tapi untuk zaman sekarang, zaman roh anugerah ya, zaman roh kudus, zaman anugerah itu tidak seperti itu, tidak seperti zaman Israel ya. Bangsa-bangsa Israel kalau Allah mau berfirman, Allah datang, Allah katakan sesuatu, terang kemudian apa-apa itu bisa terjadi. Nah sekarang juga saya katakan kalau Allah mau dengan kuasa itu bisa terjadi. Tetapi umumnya karena ini sekarang ada istilah zaman anugerah, bukan zaman Taurat lagi ya. Zaman Taurat itu sudah diselesaikan, sudah disempurnakan. Realita dalam kenyataan kehidupan kita sering merasa sendiri. Itu jujur. Kalau kita mau terbuka di hadapan Tuhan, kita harus akui. Realita kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya kita sering merasa kita dalam kesendirian. Sekalipun kita tidak sendiri, kita ada di tengah keluarga, kita ada di tengah masyarakat, kita ada di tengah teman-teman, kita ada sesama seiman dalam gereja, kita ada orang sekitar kita, tetapi merasanya itu realita saudara ya. Realita kehidupan kita sering merasa sendiri itu artinya tekanan hidup, pergumulan, keuangan, dalam kesehatan. Nah itu ya. Kadang secara manusia mungkin ada dukungan, mungkin ada bantuan, mungkin ada pertolongan manusia, tapi itu terbatas. Itu pun terbatas ya. Terus ada juga realita kehidupan kita sering merasa sendiri karena rasa sendiri itu muncul karena kita lupa siapa yang berjalan bersama kita. Saya katakan tadi kita di tengah keluarga ada orang, kita di tengah teman-teman banyak orang di sana, kita di teman rekan kerja banyak orang di sana, di teman sekolah banyak orang di sana. Muncul karena kita lupa. Tidak sadar, lupa siapa yang berjalan bersama kita. Ya tentu sebagai anak Tuhan ya kita kesimpulan pesannya ya Tuhan Yesus itu aja. Tapi kadang-kadang Tuhan pakai orang-orang sebenarnya sudah ada di sekitar kita, tapi rasanya itu, perasaan kita terus berjalan seperti dalam kesendirian. Dan itu yang justru bahaya. Ya. Banyak orang katakan kalau kita berjalan dengan perasaan itu malah bahaya sudah. Ya. Kita harus berjalan dengan logika.
logika. Ya sebagai ya manusia ya kita berfirman, tapi jangan lupa firman juga secara manusia logika ini jalan. Oh iya, kalau mau bilang nggak masuk logika nggak masuk sudah. Umumnya manusia itu karena rasa sakit dipepelin, sampai aku ya bisa malas. Bahkan itu karena memang rasa itu tidak pernah bohong. Semua di dunia bisa bohong, tapi yang saya banyak orang bilang yang tidak pernah bohong itu cuma rasa. Kalau kecut ya kecut, manis ya manis, pahit ya pahit, hambar ya hambar. Tidak ada rasa manis dan bilang aku mau kecut sedikit atau jeruk yang kecut. Harus hidup di sekitar hidup kita untuk menjawab apa yang sedang jadi pertanyaan besar dalam hidup kita. Sendirikah aku? Dan kalau kita terus merasa dan terus merasa dalam kesendirian, itu menurut dunia medis juga bisa menimbulkan tekanan batin, stres, macam-macam. Nah, itu sumber penyakitnya di situ. Yang tidak sakit jadi sakit saudara. Bukan karena kena hujan, kena panas, malah melalui pikiran aja yang memang tidak kelihatan. Lagi kembali ke firman Tuhan. Pegang aja ayat 3 ayat tadi ya. Mazmur 34, Yesaya 1 ayat 10, Matius 28 ayat 20. Itu aja. Kalau kita memiliki kekuatan firman itu, sekalipun seandainya mungkin dalam kesendirian, mungkin dalam gak ada yang mau tahu, tapi kalau kita pegang firman Tuhan, kita mengalir. Makanya saya mereka terus enjoy aja, happy aja, gitu. Terus gimana ya sekarang sampai aja. Ya karena memang ada kekuatan firman yang melebihi dari apa yang kita harapkan di tengah dunia. Mungkin ada orang-orang yang saya katakan di segala sesuatu yang kita rasakan, kita alami hari-hari sampai hari ini, Allah Ebenezer bagi kita, Allah adalah Immanuel bagi kita untuk selanjutnya. Kita tahu itu semua karena Tuhan. Sekalipun ada orang-orang yang aku siap tolong kamu gini-gini, kami dalam pelayanan banyak mengalami seperti itu. Ya sempat ada saya ingat keluarga Pak Haryanto kasih rumah sudah, ya bukan dikasih, pakai aja sakwar itu, sak perabot teh, kali bukti dan ya kali kalian, sempat kontak salah punten, ya itu ya sudah lewat. Kasih pakai lagi dengan caranya Tuhan itu menolong, ya. Datang lagi kan, datangkan siapa. Tapi sekali lagi itu sebenarnya untuk memenuhi jawaban yang seringkali menjadi pertanyaan. Yang kedua, kalau tadi yang pertama itu realita kehidupan kita sering merasa sendiri. Yang kedua, janji Tuhan. Sudah baca di ayat pokok tadi, kesimpulan saya katakan penyertaannya tak pernah terputus. Sebenarnya kita menyadari penyertaan Tuhan itu tak pernah hilang, tak pernah habis, tak pernah selesai. Bahkan ada yang berkata, saudara tidak pernah terlelap sedetik pun, tidak pernah tertidur, tak pernah tidur lagi, untuk menjaga dan menyertai, melindungi kita di mana kita berada. Ya, janji Tuhan, penyertaan tak pernah terputus. Itu bukti bahwa Tuhan bukan sekedar memantau dari kejauhan, tapi Dia hadir. Kalau zaman sekarang kita ini, wah puji Tuhan, janji puji Tuhan, ya ada baiknya juga ya. Zaman dengan adanya medsos itu rasanya yang jauh dijadikan dekat, ya. Untuk kakak kejahatan seringkali muncul malah dari sana juga. Banyak terjadi sekarang, tahu ibu-ibu apa sekarang istri ibu gendang, berapa sekali nonton kita anak gadis atau remaja SMP kelas 2 cuma kenalan chatting ya, itu kan ketemu di mana
berapa hari kita pulang-pulang. Orang tua kami cari, anak hilang. Cuma gara-gara ya mungkin bisa aja gambar atau apa, dia kasih gambar orang, ya dia bukan dia, orang lain kasih gambar siapa yang menari, yang mau janjian yuk ketemu sini kita makan. Hilang, nggak datang. Berapa hari nggak ketemu. Tapi sebenarnya sendiri, cuma kita lupa. Ya, kita lupa aja siapa yang berjalan bersama kita. Ada Tuhan. Kalau kita tahu memang ada firman, kenapa tidak? Kenapa kita harus terus merasa sendiri? Ya. Tapi sekali lagi, rasa memang tidak pernah bohong. Yang kita harus akui. Dan rasa itu harus dikalahkan dengan firman. Ya. Yang ketiga, kalau tadi janji Tuhan penyertaan yang tak pernah terputus. Yang ketiga, saat kita lemah, Tuhan jadi kekuatan kita. Amin. Nah, di saat kita lemah, Tuhan yang siap jadi satu kekuatan buat saudara-saudara, yaitu melalui firman. Ya, seperti di Mazmur tadi dikatakan, seperti gembala yang jalan bersama domba, Tuhan tahu langkah dan bahaya yang kita gak lihat. Kalau Tuhan menyertai kita seperti gembala di tengah-tengah dombanya. Ada kalanya domba tak pernah ngerti, tak pernah tahu jalan, tak pernah lihat jalan, hanya sapi dengan bermasalah, dengan pergumulan. Sebenarnya Tuhan yang tahu langkah dan bahaya yang ada di sekitar. Tuhan yang tahu. Sebab dia gembala yang menuntun kita. Kadang-kadang domba-domba itu dan sadar ada yang menuntun. Jadi kadang jalan sakarepe itu. Saya pernah lihat di televisi di luar negeri yang peternakan domba. Itu kayak di padang rumput itu suatu sudah memang punya alat-alat pagar itu dari truk itu kontainer turun sudah dipagari. Jadi mau arah mana aku dengan pagar itu. Jadi mereka cari pada waktu itu jadwal mungkin minggu di sini, daerah sini, supaya nggak keluyuran kemana-mana, dipagari, makan-makan, balik lagi, dibawa lagi. Yang menjaga kita untuk tidak salah jalan. Ada Tuhan yang menjaga, melindungi kita sebagai gembala melindungi domba-dombanya agar tidak tersandung, terantuk, ya, pokoknya agar tidak salah jalan. Itu tujuannya. Tapi ada karena kita tidak sadari. Kita pikir memang Tuhan ke jalannya, padahal padang gurun sana kan besar, padang rumput kan lebar. Kita sampai retorek. Terus aku mau ngapain di sini? Padahal sebenarnya ada tujuan Tuhan yang menuntun kita sesuai dengan arah jalan yang Tuhan tetapkan. Dia lepaskan kita karena padang rumput begitu subur, besar berapa, seperti gembala menuntun domba-dombanya. Ada kalian juga dengan cambuk, dengan gadah, dengan tongkat, dengan firman dan roh. Itu pagar buat saya, batasan-batasan yang ya hidup ini memang Tuhan izinkan kita melangkah dan Tuhan ada di sana. Tapi juga Tuhan batasi dengan tidak semaunya kita sendiri. Ada caranya Tuhan. Ada jalan yang Tuhan yang sudah siap di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah rumput yang luas terbentang luas. Allah nak biarkan kita sudah berangkat makan, buat kenyang balik. Tidak. Selalu lihat ya. Saya lihat itu yang bagus sekali, ribuan, ratusan itu. Domba-domba turun dari banyak, ya. Dan kehadirannya atau kehadiran Tuhan bukan cuma bikin aman saja, tapi juga menuntun. Nah, Allah hadir di tengah domba-dombanya, gembala hadir di tengah dombanya, bukan oh puji Tuhan, ada gembala, ada Tuhan, ya kita aman, ya syukur, alhamdulillah, haleluya, puji Tuhan. Itu baik, salah apa? Nggak salah, itu baik.
Tapi Allah bukan untuk mendatangkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, bukan sekedar Dia membuat kita nyaman dan aman, bukan. Ya, jauh dari itu, lebih dari itu. Kita merasa tenang hidup, puji Tuhan, gak ada masalah, gak ada isu beres KB. Tapi gak ada aktivitas, gak ada apa yang kita mau lakukan. Jadi itu pun akan ditimbul rasa. Sekarang dengan kenyamanan, ketenangan, dalam kesendirian, kita akan merasa, duh, ya gak enak juga. Makanya saya juga perhatikan banyak kami layani orang-orang kaya banyak. Tapi tidak ada kedamaian, tidak ada sejahtera rumah tangga. Semua merasa semua jauh. Padahal masalah kenyamanan, keamanan, beres, tinggal pencet tombol, datang semua, jadi. Mau butuh apa, kayak main tombol sudah. Sekarang lapar pun, zaman dulu kalau lapar, tadi Tuhan menyertai kita. Roh Kudus menghibur dan menguatkan, dan Tuhan menempatkan kita komunitas rohani untuk saling menopang, menempatkan kita dalam komunitas rohani seperti persekutuan, doa, dalam pelayanan, pekerjaan, ibadah seperti ini. Komunitas-komunitas yang sebenarnya Tuhan pakai kita atau menempatkan kita di komunitas itu untuk saling menopang. Kalau ada yang sakit, semua rasa sakit sudah. Kalau ada yang diberkati dalam jemaat, puji Tuhan, oh diberkati sedang. Jangan ada firman Allah, khusus kepada depan, kita memberikan firman Allah. Ya, inilah keadaan kami Tuhan. Tuhan tolong.
Tuhan kami dapat menjalani kehidupan ini terus bersama dengan Engkau dan terus mengandalkan Engkau di dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau lah yang sanggup mengangkat kami di tempat tertinggi di saat kami berada di titik terendah Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Bapak Gembala Tuhan yang sudah memberitakan firman-Mu. Biar Engkau berarti Tuhan Bapak Gembala di dalam kehidupan sehari-harinya pelayanannya Tuhan. Kau berikan kesehatan pada Bapak Gembala Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami pulang dari tempat ini kami membawa damai, sejahtera dan sukacita yang ada kepada Yesus. Kiranya Tuhan sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Biarlah Engkau melihat tangan kami yang memberi dan Engkau memberikan Tuhan dapat memperluas kerajaan di dunia ini ya Bapa. Kami serahkan jalannya ibadah kami selanjutnya dari pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Menjadi saksi iman melalui pujian. kemuliaan dari Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Sungguh Yesus baik bagi kami. Terima kasih Bapa, Kau yang sudah menuntun jalan ibadah kami dari awal sampai akhir, dan kami sudah diberkati Tuhan dari pujian, penyembahan, firman Allah dan semua
apa yang sudah dikerjakan pagi ini semua untuk kemuliaan para singer, pemain musik yang menangani elemen proyektor, penerangan sound system, penerima tamu, petugas kolektan, dan semua yang sudah bertugas pagi ini. Dan dalam pelayanan doa, Tuhan berkati, Engkau pakai semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati dan sukacita Tuhan dalam melayani Engkau, dan kami percaya ada berkat-berkat khusus yang Kau siapkan bagi setiap mereka yang setia kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah hadir, bapak ibu rumah tangga, pemuda-pemudi, remaja, anak-anak semua diberkati. Engkau Tuhan tahu menjadi pergumulan kami dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, yang kuliah, yang sekolah, bahkan apa saja dilakukan Tuhan. Mungkin di tengah dalam nama Yesus, biar Tuhan dipermuliakan dalam hidup dan kehidupan kami. Orang lain bisa melihat, dunia bisa tahu bahwa Allah yang menyertai kami, Allah yang tidak pernah terlelap sedetik pun. Dan kami bersyukur buat semuanya. Terima kasih segala bentuk pengorbanan persembahan jemaat Tuhan, persembahan yang memberikan diri Tuhan. Doa kami Kau berkati, kembalikan berkat sesuai dengan janji-Mu, baik jasmani maupun rohani, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih sepanjang minggu berjalan dan segala kegiatan aktivitas pekerjaan Tuhan, baik di Nafiria maupun di Sangkakala semua. Kami serahkan Tuhan sampai kami beribadah raya minggu depan lagi dengan suasana yang lebih sukacita lagi. Dan bahkan juga melalui di rumah sakit Angkatan Laut, juga berdoa juga buat Pak Nasran, Pak Teguh. Kami bersyukur ada bersama kami Tante Eti. Engkau terus berkati saudara Kevin, pulihkan kesehatan kesembuhan dalam hidupnya, dan Tuhan dipermuliakan. Akan berdoa buat orang tua dan Bu Uri yang sedang ada di daerah Jawa Tengah. Tuhan di mana berada, tersertai, lindungi sampai kembali lagi ke Surabaya yang selamat daripada Tuhan. Dan juga berdoa buat mereka dalam masalah pekerjaan dan apa menjadi kebutuhan mereka sehari-hari. Tuhan, Engkau buka jalan dan nyatakan kuasa-Mu supaya di dalam situasi kondisi keadaan pemerintah kami dari awal, dari yang tertinggi sampai yang terbawah, Tuhan tolong yang berhikmat bijaksana untuk membawa bangsa kami kepada suasana yang makmur, bahkan juga dalam keamanan, ketertiban, dan dimanapun berada bangsa kami boleh diberkati Tuhan. Dan juga gereja-gereja pekerjaan Tuhan, hamba-hamba semua disertai Tuhan. Terima kasih Bapak yang di doa kami, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ampuni salah dosa kesalahan kami, ampuni dosa kami. Dan berdoa buat dari Herlina juga dalam keadaan sakit, kesehatan mereka terganggu, tertolong, lawan dia jamah, sembuhkan dan pekerjaannya dan pelayanannya. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih terus. Itulah doa kami akan pulang dengan penyertaan Tuhan. Jauh dekat perjalanan kami sampai tiba di dengan selamat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terpuji nama-Mu buat sekarang sampai selama-lamanya. Mari sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, angkat kedua tangan-Mu, arahkan depan hadirat Allah dan terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia cinta, kasih keselamatan, kekuatan kesehatan dan biru-biru Yesus Tuhan bersama kami serta persekutuan Allah Roh Kudus suatu kembali bahkan sampai selama-lamanya. Kita pulang berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih.